sewa smelter. Smelter itu baru bisa menagih setelah logam diterima oleh PT Timah. Betul. Betul. Setelah ditagih, berapa lama biasanya mereka baru bisa bayar? Di perjanjiannya seperti apa? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Saya tidak ingat di perjanjian ada dibahas mengenai masa pembayaran ya. Ya. Kalau di realitanya pembayaran itu kapan, dari ditagihkan sampai dengan dibayarkan untuk yang sewa smelter itu butuh 10-14 hari. 10-14 hari. Ya. Kemudian pada saat itu berarti kan dalam konteks ini smelter kerja dulu, keluar kos dulu, menanggung biaya dulu, baru setelah logam jadi diserahkan baru dibayar. Betul. Benar. Dalam pelaksanaan tes itu, apakah PT Timah sering mengalami keterlambatan pembayaran? Saya tidak langsung, karena saya kan tidak langsung ngurus keuangan. Maksudnya saya tidak pernah mengecek langsung ya. Cuman selama perjalanan yang saya dapat itu adalah memang dari keuangan beberapa kali memang ke saya sih, kita kekurangan dana untuk bayar bunga bank, kita harus telat bayar gaji. Nah itu yang memang sering dilaporkan ke saya. Untuk Pak Suwito? PT Timah memberi kita pilihan. Ya. Mereka menggunakan fasilitas bank. Ya. Kita akan dibayar secepat selama 3 hari, tapi bunganya kita harus menanggung selama 3 bulan. Oh, bunga untuk membayar ke smelter Timah kadang pakai pinjaman, tapi bunganya yang tanggung smelter. Smelter yang nanggung. Dipotong dari tagihannya itu. Apakah bunga itu dengan menanggungnya dengan cara pada saat dicairkan dipotong dulu? Artinya yang turun dari itu tidak sepenuhnya karena harus dipotong nilai bunga dulu. Ya, saya tidak tahu berapa lama dipotong dulu atau tidak, tapi fasilitas mereka kita gunakan dan mereka membayar dengan cepat dari bank, tapi bunganya 3 bulan kita yang bayar. Artinya bunga itu bukan menjadi tanggungan BDI, tanggungan smelter ya? Ya, tanggungan kita. Baik, selanjutnya untuk nilai bunga tersebut apakah saksi berdua tahu nilainya berapa? Saya tidak tahu itu. Persentase? Saya tidak tahu ada fasilitas itu. Baik, selanjutnya untuk mengenai dari setiap tagihan tersebut, apakah betul bahwa selalu ada potongan PPh 23 jasa untuk kerjasama smelter? Apakah selalu ada? Saya tidak tahu, itu bagian pajak, saya nggak tahu. Ada. Ada Pak ya? 3% sama 10% PPN. Oh, PPN 10% juga ada ya? Ada. Baik, lagi. Oh ya, mungkin ini ke Bu Rosa terkait dengan kerjasama sewa smelter. Dalam pelaksanaannya PT Timah pernah menginformasikan atau menyampaikan dalam kerjasama kita pelaksanaannya SOP-nya seperti ini ya, SOP resmi gitu. Apakah pernah disampaikan nggak? Oh, yang dimaksud dengan SOP resmi apa ya Pak? Semacam standar prosedur, alur ininya segala macam internal PT Timah. Oh, internal PT Timah tidak pernah. Tidak Pak. Oh ya. Dalam pelaksanaan kerjasama itu memang berarti posisinya eksklusif ya, Stanindo dan Tinindo hanya bekerja sama dengan PT Timah, tidak ada kerjasama lain ya? Iya, itu diwajibkan karena dia menyewa satu area kita semua. Oh, dia menyewa full? Iya, jadi tidak boleh Tinindo itu menerima ataupun melakukan pekerjaan yang lain. Area itu berarti termasuk sampai gudang-gudangnya ya? Betul. Gudang penampung, ruang apa, laboratoriumnya segala macam? Betul. Ruang kantor segala.
kita diminta menyediakan ruangan untuk mereka, tapi kan memang karyawan kita pada saat itu kan dia menyewa semua nih, termasuk iya. karyawan kita juga. Dan dalam pelaksanaannya semua dikontrol oleh karyawan PT Timah ya? Iya, Baik itu pasirnya diterima pada saat tiba, kemudian sampai dengan uji lab, sampai dengan logam jadi, dikirimkan sampai dengan pengecekan material balance, itu semua diawasi oleh PT Timah. laporan yang saya terima demikian. Apakah dalam pelaksanaan ini konteksnya berarti posisinya misalnya Tinindo kerja full untuk PT Timah? Betul. Secara cukup yang mulia. Izin yang mulia, satu pertanyaan lagi. Oke. Pak Gunawan dan Bu Rosa ya, kerjasama dengan PT Timah ini berakhirnya apakah sama di antara semua perusahaan smelter? Saya tidak tahu. Kalau Pak Gunawan? Sama kayak. Sama juga, Oktober 2020 ya? Ya benar. Nah, ini Pak, ini pengetahuan Bapak nih ya, setelah proses kerjasama berakhir, itu Bapak ada nggak pihak PT Timah itu melakukan semacam kayak apa, komplain atau keberatan terkait kerjasama yang dilakukan pihak PT Timah dengan PT SBS? Ada nggak komplain yang Bapak dengar? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, berusaha? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Kalau pihak PT Timah pernah nggak komplain ke perusahaan Bapak setelah kerjasama berakhir? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau di Kalau perusahaan di Ibu? kita pada saat dia menyampaikan berhenti, Iya. itu kan tidak langsung diberikan surat pemberhentian. Mhm. Ada surat terlebih dahulu untuk pemberitahuan pemberhentian sementara. Mhm. Pada saat pemberhentian sementara itu, PT Timah sudah langsung mengirimkan timnya untuk melakukan stok komnam atas semua sisa baik balok, backlog, semua itu sisa barang yang ada di pabrik dihitung ulang. Mhm. Dan kita itu diminta untuk menyerahkan semuanya. Udah di stop, kita udah di stop untuk pekerjaan meleburnya. Mhm. Semua backlog itu wajib diserahkan ke mereka, kemudian dihitung apakah Gitu. ini memenuhi semua kontrak, sesuai kontrak itu 93% recovery, Mhm. 98,5% material balance. Kita itu sempat ada selisih, kemudian kita tuh harus menggantikan yang selisih itu, kita gantikan dengan sisa selek kita yang ada. Selisih apa itu? Material balance-nya tidak kecapai. Oh, oke, setelah diselesaikan tuntas, Kita tidak ada harus masalah. menyerahkan, jadi dia pokoknya misalnya dia kirim 100 ton pasir, misalnya nih ya, gampangnya 100 ton pasir dengan kadar 70%, Mhm. kita itu wajib memberikan balok dengan hitungan 100 ton pasir itu dikali 70% kadar timah, Mhm. dikali 93%. Baik. Itu harus menghasilkan 65,1 ton balok timah kadar 99,9%. Oke. Nah, kemudian material balance yang dimasukkan ada sisa yang selisih 5,5% itu harus kita kembalikan itu dalam bentuk slag kah, debu kah, atau dalam bentuk dross. Terus. Jadi itu harus dikembalikan semua ke PT Timah. Sudah dijalankan. Itu yang saya sampaikan. Kita Oke. sempat ada selisih, Iya, sudah sehingga kita dilaksanakan. harus Pak? ganti rugi malah. Oh, ganti rugi. Kita harus menggantikan yang kekurangan tersebut. Jadi kita menggunakan ya udah stok sisa kita ya kita kasih. Oke. Ya emang begitu kontraknya. Setelah itu diselesaikan, Itu selesai baru diberikan namanya itu surat penghentiannya. surat penghentian. Baru ada surat penghentian kontrak pemutusannya. Pasca surat penghentian ini semua hak dan kewajiban bisa dipastikan sudah terlaksana dan terpenuhi Sudah harus terlaksana. di Iya. perusahaan Ibu ya. Kalau dengan perusahaan Bapak Sama. sama, sudah terlaksana hak dan Sudah kewajiban terlaksana. semuanya. Nggak ada Semuanya. sisa masalah lagi ya. Iya. Baik. Perusahaan Ibu melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP atau DU PT Timah terkait kerjasama dengan ini tidak? Tidak pernah. Tidak pernah juga ya. Setelah Ibu yang melakukan kegiatan pertambangan di DU PT Timah itu siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Cukup yang mulia. Masih ada?